Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu-ibu sekalian di Puskesmas Simolawang. Jadi di sini kami dari kelompok 8 akan melakukan diskusi metaplan bersama ibu-ibu sekalian. Sebelum memulai diskusi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, halo ibu-ibu semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat. Ya, baik. Jadi untuk diskusi pada sore hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan. Yang pertama, ketika nanti saya menunjuk ibu-ibu untuk memberikan pendapat atau bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Tetapi jika dari ibu-ibu tidak ada pertanyaan, harap mematikan mikrofon selama sesi diskusi berlangsung. Yang kedua, jika nanti ada kendala jaringan, silakan Ibu mencari tempat yang sekiranya memiliki jaringan yang memadai. Bisa dipahami Ibu-ibu sekalian? Bisa. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin kita dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Jadi lebih baik kita mulai sesi diskusi ini dengan perkenalkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahlab Suku Sumadinata dari kelompok 8 kelas IKM 5A. Di sini saya sebagai fasilitator. Mungkin bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok saya lainnya, Ardia. Baik, perkenalkan nama saya Ardia Amelia Rizka Rifadani dengan NIM 102011133005 dari kelas IKM 5A sebagai panitia. Baik, selanjutnya mungkin dari Dwi Novianto bisa perkenalan diri. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Novianto. Di sini saya dari kelas IKM 5A kelompok 8 di sini sebagai panitia. Baik, selanjutnya mungkin perkenalan dari Tarisa Nur Ahlina. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Tarisa Nur Ahlina dengan NIM 102011113341 dari kelas IKM 5A, dan di sini saya sebagai panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Siti Nafia mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nafia dari kelas IKM 5A pada kesempatan kali ini sebagai panitia. Baik, selanjutnya mungkin dari Ahmad Alfial Fikri bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Alfial Fikri, kelas IKM 5A, kelompok 8. Di sini saya sebagai panitia. Baik, selanjutnya mungkin dari Hapriani Ilmada bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hapriani Ilmada dengan NIM 102011133065 dari kelas IKM 5A kelompok 8, di sini sebagai co-fasilitator. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya mungkin perkenalan dari Lilian Astuti Mau, silakan bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lilian Astuti Mau dari kelas IKM 5A kelompok 8, saya sebagai panitia. Terima kasih. Baik, yang terakhir dari Putri Rahayu bisa memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Rahayu dengan NIM 50221102228 sebagai panitia dari kelas 5A. Iya, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 8. Nah, ibu-ibu mungkin sudah mulai kenal ya sama anggota kelompok 8 yang pada kesempatan sore kali ini menemani ibu-ibu sekalian dalam sesi diskusi. Mungkin kita bisa perkenalan lagi kepada ibu-ibu sekalian. Yang pertama dari Ibu Dwi Sri Lestari kepada Ibu Sri Dwi Lestari, silakan memperkenalkan diri, Ibu. Nama saya Ibu Dwi Sri Lestari. Anak saya berusia 4 tahun setengah.
Ya, baik. Terima kasih. Nah, seperti yang Ibu Dwi Sri Lesari tadi sampaikan, jadi perkenalannya nanti ibu-ibu bisa menyebutkan nama dan usia anak atau balitanya. Selanjutnya mungkin saya panggil untuk Ibu Anita Dewi Purwanti, bisa memperkenalkan diri, Ibu. Halo, nama saya Anita Dewi Purwanti, anak saya usia 1 tahun, balita. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Anita. Selanjutnya mungkin dari Ibu Raudotul, bisa memperkenalkan diri, Ibu. Nama saya Ibu Rodotul, anak saya berusia 5 tahun. Makasih. Oke, terima kasih Ibu Raudatul. Selanjutnya Ibu Masnia bisa memperkenalkan diri, Bu. Halo, nama saya Masnia Ulfa. Saya mempunyai balita usia 3 tahun. Makasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Sulistiana mungkin bisa memperkenalkan diri, Ibu. Halo, nama saya Sulistiana. Usia anak saya umur 4 tahun setengah. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin dari Ibu Farizatul bisa memperkenalkan diri, Ibu. Halo, nama saya Fariza. Anak saya umur 3 tahun. Baik, terima kasih Ibu Fariza. Selanjutnya Ibu Ida Susilowati mungkin bisa memperkenalkan diri, Ibu. Nama saya Ibu Ida Susilowati. Anak saya umur, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ida. Selanjutnya mungkin dari Ibu Rohma bisa memperkenalkan diri, Ibu. Assalamualaikum. Nama saya Rohma, anak saya usia 2,5 tahun. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu Rohma. Selanjutnya mungkin dari Ibu Suliana bisa memperkenalkan diri, Ibu. Saya Suliana, anak saya umur 3 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Suliana. Dan yang terakhir ini dari Ibu Jumalia, mungkin bisa memperkenalkan diri Ibu Jumalia. Halo, nama saya Ibu Jumalia. Anak saya berumur 1 tahun. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk berdiskusi bersama kami. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari diskusi pada kesempatan kali ini. Jadi, tujuan diskusi kita pada kali ini yaitu kita ingin bertanya dan sharing kepada ibu-ibu sekalian mengenai sanitasi lingkungan, khususnya yang ada di daerah Puskesmas Simolawang. Nah, pastinya ibu-ibu di sini mungkin belum sebegitu paham tentang apa sih itu sanitasi dan apa dampak dari adanya sanitasi yang kurang baik. Mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu share screen materinya. Panitia di sini, mungkin saya sekedar sharing kepada ibu-ibu sekalian ya. Jadi gini ibu-ibu, mungkin kita baru pertama kali ketemu saat ini dan kita masih bertemu melalui media virtual. Mungkin selama pandemi kali ini kita memang diharuskan untuk berkomunikasi, diskusi itu melalui Zoom masing-masing di rumah. Tetapi harapan kami khususnya mahasiswa kesehatan masyarakat, nantinya setelah kami memberikan informasi kepada ibu-ibu sekalian mendapatkan gambaran atau wawasan sekalian mengenai apa sih pentingnya sanitasi, kemudian bagaimana dampak dari sanitasi itu sendiri, dan itunya nanti bisa Ibu terapkan di kehidupan Ibu sehari-harinya di rumah masing-masing. Seperti itu Ibu. Jadi memang di sini kami ingin memberikan pemahaman, pengetahuan, kemudian juga kita memfasilitasi Ibu untuk sesi tanya jawab. Nah, itu kurang lebih. Baik, terima kasih untuk panitia yang sudah share screen. Nah, ini adalah judul kita pada sore hari ini, yaitu sanitasi lingkungan pada balita usia 2-5 tahun. Tadi ketika saya data, rata-rata usia bayi dan balita ibu-ibu sekalian di sini yaitu kisaran 2-5 tahun. Nah, memang di sini usia ini merupakan usia yang
bisa terbilang masa pertumbuhan menuju kanak-kanak, dan harapannya kelompok sasar yang kami ambil ini bisa memberikan edukasi dan pemahaman pada ibu-ibu sekalian. Bisa di next slide. Nah, tadi udah perkenalan dengan anggota kelompok 8. Mungkin ibu-ibu bisa mengingat kembali nama-nama anggota dari kelompok 8. Bisa di next slide. Nah, ini adalah topik besar kita ibu-ibu pada kesempatan sore hari ini. Jadi mengenai sanitasi lingkungan. Jadi saya memberikan gambaran bahwa sanitasi lingkungan ini merupakan salah satu faktor penting bagi lingkungan. Karena ketika lingkungan kita itu nggak sehat, dalam artian lingkungan yang ada di sekitar ibu-ibu itu kurang bagus, itu pastinya ada salah satu problem atau masalah yang bakalan ibu temui. Nah, kalau misalnya ibu-ibu nanya, Mas, Mbak, sanitasi lingkungan itu dalam bentuk apa aja sih? Nah, kita jelaskan di sini satu persatu. Untuk sanitasi lingkungan yang pertama itu adalah air bersih. Mungkin rata-rata ibu-ibu yang ada di Kelurahan Simolawang ini kondisi air bersihnya itu mungkin kurang, ada yang bersih, ada yang enggak. Gitu. Nah, untuk ibu-ibu yang di Kelurahan Sidodadi ini, misalnya ibu-ibu menggunakan air bersih PDAM, sumur, kemudian juga menggunakan air, misalnya kalau ada di sekitaran sungai di situ, Bu ya. Jadi ibu bisa menggunakan kondisi air bersih yang ada di sana. Nah, yang kedua, ini adalah ketersediaan jamban. Mungkin sebagian besar yang ada di Kelurahan Sidodadi ini sudah mulai menerapkan ODF, tapi kemungkinan besar ada beberapa rumah tangga yang tidak memiliki jamban. Bisa dibayangkan ya Bu, kalau misalnya bayi dan balita ibu itu tidak memiliki jamban sehat, ketika mereka membuang air besar, itu pastinya di dalam kotorannya itu tersembunyi banyak sekali virus dan bakteri E. coli yang sangat berbahaya pada kesehatan. Ya, baik. Saya lanjutkan kembali. Jadi ketersediaan jamban ini dibutuhkan karena jamban ini sangat berperan penting bagi sanitasi lingkungan yang ada di sekitar rumah ibu. Yang ketiga adalah pengelolaan air limbah. Jadi air limbah yang berbahaya itu harus bisa dikelola dengan baik ibu-ibu, karena mungkin saja dalam air limbah itu masih banyak terkandung zat-zat yang berbahaya, misalnya zat-zat yang dapat menyebabkan keracunan atau bisa toksikologi, bahkan zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan, dan itu harus benar-benar dikelola dengan baik gitu. Nah, yang keempat ini membuang sampah. Pasti di sebagian besar rumah itu memiliki tempat sampah masing-masing. Nah, itu adalah tugas ibu-ibu sekalian, yaitu menempatkan misalnya buang sampah itu harus sesuai dengan tempatnya. Jika ibu-ibu menemui ada tetangga atau saudara sendiri yang membuang sampah sembarangan, ibu-ibu harus bisa ngingetin, Ibu, Mbak Mas, nanti buang sampahnya di sini ya, supaya kita menjaga kebersihan yang ada di sekitar lingkungan. Karena hal itu berdampak pada pencemaran. Nah, pencemaran sendiri mungkin saya memberikan garis besar saja bahwa pencemaran ini masalah yang timbul akibat lingkungan yang tidak sehat. Pencemaran ini dapat menyebabkan masalah kesehatan ibu-ibu sekalian, dan itu sangat sekali berbahaya bagi kondisi bayi dan balita. Seperti itu. Next slide. Baik. Nah, berbicara soal sanitasi, itu ada erat kaitannya sama perilaku manusia. Jadi, perilaku manusia itu adalah respon sendiri. Jadi, adalah stimulus yang keluar dari dalam diri ibu masing-masing. Jadi, ketika ibu melakukan sesuatu, itu pastinya ibu melakukannya dengan sadar. Dan itu merupakan perilaku yang mendasar, yang merupakan respon dari seseorang terhadap sebuah sakit dan juga penyakit gitu. Nah, salah satunya yaitu di sini adalah peningkatan dan pemeliharaan kesehatan. Ketika kita memiliki perilaku yang baik, kita bisa meningkatkan dan memelihara kesehatan dengan baik, maka kemungkinan besar bayi dan balita ibu-ibu itu bakalan sehat, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Karena ketika kita mencegah, kita membayangkan bahwa kita bisa menyehatkan anak-anak sekitar kita. Misalnya ketika mereka sakit, kemudian mereka itu hendak mengobat, itu kan bisa jadi pencegahan di sini sangat dibutuhkan. Baru kalau tidak ada pencegahan, itu melalui pengobatan, bisa melalui puskesmas, kemudian rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya.
Nah, yang keempat itu sistem pelayanan kesehatan, di mana sistem pelayanan kesehatan ini erat kaitannya dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, khususnya di sekitaran ibu-ibu. Yang kelima itu makanan. Kita semua pasti nggak akan jauh-jauh dari makanan. Ibu-ibu masak pasti untuk menghasilkan sebuah makanan. Ibu-ibu makan juga butuh makanan untuk energi. Nah, itu harus diperhatikan ibu-ibu. Jadi makanan pun juga harus benar-benar sesuai dengan kandungan gizi yang seimbang yang dibutuhkan bagi bayi dan balita ibu-ibu. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan, karena lingkungan ini merupakan tempat pertama di mana lingkungan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan. Kalau misalnya lingkungannya sehat, bisa menjamin kesehatan ibu-ibu juga baik. Tapi jika itu sebaliknya, maka akan ada risiko lain yang timbul dari lingkungan yang tidak sehat. Seperti itu. Bisa di next slide. Nah, ini juga udah saya jelaskan. Jadi perilaku lingkungan sehat itu ada air bersih, pembuangan air kotor, limbah, dan juga rumah sakit. Next slide. Nah, ini merupakan kejadian penyakit yang merupakan hasil interaksi antara manusia dengan perilaku lingkungan yang berpotensi penyakit. Nah, komponen lingkungan itu apa aja sih? Jadi komponen lingkungan itu ada udara, Ibu. Kemudian ada air, tanah, binatang yang menyebabkan masalah penyakit yang ada di lingkungan, dan manusia. Jadi manusia ini merupakan komponen yang mungkin beresiko ya, karena ketika manusia itu maksudnya itu salah, misalnya mereka juga kurang peka terhadap lingkungannya, maka itu juga bisa membahayakan kondisi lingkungannya seperti itu. Next slide. Baik. Nah, ini prevalensi penyakit akibat sanitasi yang buruk dan juga contoh penyakitnya. Mungkin ibu-ibu sudah familiar dengan penyakit diare, ISPA, pneumonia, TBC. Ini merupakan penyakit yang timbul karena sanitasi yang kurang baik. Seperti itu. Next slide. Nah, jadi ini adalah contoh penyakitnya tadi. Mungkin penyakit yang lebih banyak timbul di sekitaran rumah kita dan banyak ditemuin mungkin diare dan ISPA merupakan dua penyakit ini yang paling banyak mungkin ditemui gitu, di mana angka prevalensinya itu didominasi oleh diare. Gitu. Next slide. Nah, tadi kan saya sudah sempat menjelaskan ada beberapa masalah penyakit ya, Bu. Salah satunya ada ISPA dan juga diare. Jadi, di sini saya memberikan gambaran secara garis umum saja. Berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2007, menunjukkan bahwa diare merupakan penyakit menular dengan angka morbiditas dan mortalitas yang masih tinggi. Artinya di sini bahwa masalah kesehatan satunya diare itu dapat menyebabkan masalah yang benar-benar serius, Ibu. Karena hal itu erat kaitannya dengan masalah kesehatan yang ada di masyarakat, di mana ketika dari tahun ke tahun peningkatannya itu selalu signifikan gitu, dan itu selalu bertambah tiap tahunnya. Bayangkan ketika bayi dan balita ibu itu sedang diare, itu bagaimana pasti dalam jumlah yang banyak. Misalnya dari satu kelurahan aja, satu kelurahan ini ada yang kena diare, itu pasti lingkungan di sana bisa dikatakan bahwa kurang sehat, dan itu butuh sekali penanganan khusus dari dinas kesehatan dan juga peranan penting dari rumah tangga itu sendiri. Kalau berdasarkan profil kesehatan Surabaya yang di mana kota Surabaya cinta kita ini di tahun 2015 menunjukkan bahwa presentasi PHBS di Surabaya adalah 71,9%, sedangkan di Puskesmas Simolawang sebesar 66,94%. Ini artinya apa, Ibu-ibu sekalian? Bahwa persentase PHBS di Puskesmas Simolawang lebih rendah dibandingkan dengan persentase di Surabaya. Di Surabaya PHBS-nya udah mulai tinggi, tapi di Simolawang itu masih di bawahnya standar dari pemerintah kota. Nah, ini perlu mendapatkan penanganan khusus nih, Ibu. Kita kan tinggal di daerah Puskesmas Simolawang, jadinya kita harus bisa terus menerapkan PHBS yang baik dan benar
untuk mencegah terjadinya penyakit pada bayi dan balita gitu. Dan itu peran penting dari kita semua perlu untuk ditingkatkan kembali supaya tahun depan dan tahun-tahun berikutnya masalah ini bisa segera teratasi. Seperti itu. Mungkin ini adalah slide terakhir yang bisa saya sampaikan untuk memberikan gambaran pada ibu-ibu sekalian mengenai masalah sanitasi yang buruk dan juga penyakit-penyakit yang timbul akibat sanitasi yang kurang bagus, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Simolawang. Terima kasih. Nah, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Kita nanti lebih banyak berdiskusi saja, Ibu, karena saya ingin sekali nih berdiskusi dengan ibu-ibu sekalian tentang masalah sanitasi lingkungan seperti itu. Alhamdulillah kita sudah memberikan materi yang mungkin menjelaskan singkat pada ibu-ibu sekalian yang tujuannya memberikan pemahaman mengenai sanitasi lingkungan, kemudian masalah kesehatan yang muncul karena kurangnya sanitasi. Nah, setelah ini kita lebih banyak diskusi aja ibu-ibu. Jadi saya akan memberikan sesi diskusi pada ibu-ibu yang nantinya kita bisa saling bertukar pikiran dan juga bertukar pendapat nih mengenai apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau ibu-ibu tadi mencatat, pasti ibunya paham dan pasti bisa menjelaskan dengan bahasa ibu sendiri seperti itu. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan layar saya persilakan untuk share screen. Ya, baik. Jadi saya menjelaskan terlebih dahulu mekanismenya, Ibu. Jadi ketika sesi diskusi berlangsung, saya akan membacakan satu pertanyaan yang ada di layar ibu-ibu sekalian. Nah, tugas dari ibu-ibu sekalian menuliskan pendapat dan jawabannya melalui kolom chat gitu. Jadi nanti ketika saya sudah membacakan pertanyaan, saya persilakan ibu-ibu untuk menjawab. Silakan ibu-ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan perlu digarisbawahi, di sini tidak ada pertanyaan dengan jawaban yang benar atau salah, karena ini adalah pendapat dari masing-masing ibu mengetahui tentang pemahaman dan pengetahuan ibu-ibu sekalian mengenai topik yang kami angkat. Sudah paham ibu-ibu sekalian? Baik, mungkin semuanya sudah paham. Kita mulai saja diskusi pada sore hari ini. Siap ibu-ibu untuk pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal ibu? Silakan ibu-ibu sekalian menuliskan pendapat, jawabannya, dan pengalamannya di kolom chat. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih Bu kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal Ibu? Apakah bersih ataukah kotor dan bisa dijelaskan kondisinya seperti apa? Misalnya tempat sampahnya kurang memadai, tidak ada jamban, kemudian tidak ada tempat pembuangan air, kemudian juga gimana sih kualitas air di sana, itu bisa dijelaskan ya Ibu-Ibu. Saya tunggu jawabannya di kolom chat. Ayo ibu-ibu, kita sharing terbuka aja nih, nggak ada jawaban salah dan benar kok, pasti semuanya jawaban sama gitu. Jadi ingin tahu nih seberapa sih paham ibu-ibu mengenai sanitasi lingkungan itu sendiri. Kalau tadi ibu-ibu mendengarkan dari awal sampai akhir, pasti tahu nih kondisi di tempat tinggalnya masing-masing seperti apa. Kan tiap orang pasti berbeda-beda kondisi tempat tinggalnya seperti itu. Nah, ini sudah ada ibu yang menjawab dari Ibu Rohma. Karena lingkungan saya dekat dengan pasar, jadi keadaannya kurang bersih. Baik, Ibu. Nah, kita tampung ya pendapat dari Ibu Rohma. Ibu Rohma ini lingkungannya ternyata dekat dengan pasar, jadi keadaannya kurang bersih. Oke. Baik. Wow, mulai banyak nih yang mulai menuliskan jawaban dan pendapatnya. Menarik-menarik sih. Tapi ini nanti bakalan saya breakdown satu-satu gitu ibu-ibu. Oke. Lanjut ke yang kedua ini dari Ibu Anita Dewi. Lingkungan bersih, asri, kualitas air PDAM bersih. Cuman untuk sampah masih belum ada pemilahan. Ya baik. Kita tampung pendapat dari Ibu Anita nih.
lingkungannya tuh bersih ternyata, tapi cuma nggak ada tempat sampah gitu. Oke, Bu, boleh. Selanjutnya saya baca lagi nih jawaban dari Bu Dwi Sri Lestari. Ya, alhamdulillah di tempat tinggal saya bersih dan selalu menjaga lingkungan. Wah, ini beneran bersih atau enggak ini, Bu? Atau emang dibaik-baiki aja atau gimana ini? Tempat tinggalnya saya bersih dan selalu menjaga lingkungan. Ya, semoga memang bersih ya, Bu. Baik. Oke, selanjutnya mungkin pendapat dari Ibu Ida Susiolowati. Bersih, jamban ya ada, airnya bersih, sampahnya tidak berserakan. Wow, mulai mencerminkan sanitasi lingkungan yang baik ini. Oh, keren-keren. Oke, selanjutnya adalah pendapat dari Bu Sulistiana. Kondisi di lingkungan tempat saya menurut saya kurang bersih karena tempat sampah kurang memadai. Kayaknya harus beli tempat sampah yang baru deh, Bu, supaya bisa membuang sampah itu harus sesuai dengan tempatnya. Oke, selanjutnya pendapat dari Bu Suliana. Lingkungannya bersih, sampah dibuang tempat sampah, juga halaman setiap hari dibersihkan. Oke, dibersihkan ya Bu tiap hari, jangan cuma ketika mood aja nih, jadi tiap hari harus dibersihkan supaya lingkungan ibu-ibu itu juga sehat. Nah, ini ada pendapat dari Ibu Masnia Ulfa. Lingkungan di rumah saya bersih, jambannya itu ada, bak sampah juga ada. Oke, keren-keren, udah punya menerapkan pola PHBS yang baik dan benar. Sanitasinya juga udah memadai dari Ibu Masnia Ulfa. Oke, terus ini ada pendapat dari Ibu Ida Susilowati. Lingkungan saya bersih, jamban ada, bak sampah tidak ada karena nggak ada tukang sampah. Oke, selanjutnya adalah pendapat dari Bu Raudatul. Di kampung saya bersih karena semua ibu-ibu setiap hari selalu membersihkan halamannya, juga bersihkan sampah, juga ada jamban yang bersih. Baik, yang terakhir dari Ibu Fariza. Lingkungan kurang bersih karena lingkungannya dekat pasar. Tempat pembuangan sampah dibuang di kampung, tapi setiap sore dibuang tukang sampah. Oke. Baik, udah semua pendapat ini kita tulis. Nah, setelah ini kita bakal mengelompokkan. Nah, jadi di sini udah dikelompokkan, di mana dari semua pendapat ibu-ibu tadi itu yang memiliki satu pendapat. Misalnya di sini
lingkungannya bersih, sampah dibuang ke tempat sampah, halaman setiap hari juga dibersihkan. Terus ada pendapat lagi nih, di kampung saya itu ibu-ibunya selalu membersihkan halamannya dan juga membersihkan sampah. Nah, itu masuk satu kelompok. Kemudian ada pendapat lagi di sini, misalnya alhamdulillah di tempat saya bersih dan selalu menjaga lingkungan, kan itu berarti masih satu kelompok. Nah, itu baru dimasukkan di satu kelompok. Terus kita bandingkan lagi dengan yang ada di kertas warna hijau ini. Lingkungannya bersih, asri, kualitas air PDAM bersih, cuma untuk sampah masih belum ada. Nah, berarti kan ini ada masalah di tempat sampah. Berarti dia nggak satu kelompok dengan ibu-ibu yang selalu menjaga kebersihan tiap hari. Misalnya membersihkan rumahnya tiap pagi, tiap sore, tiap petang gitu ya. Terus di sini juga satu pendapat juga dengan ibu yang mengutarakan pendapat, lingkungan saya itu bersih. Zaman ada tapi bak sampah tidak ada. Berarti itu masuk di metaplan yang warna hijau. Kemudian ada lagi pendapat, misalnya kita bandingkan dengan pendapatnya yang ada di metaplan warna orange. Lingkungan saya dekat dengan pasar, jadi keadaannya kurang bersih. Nah, di sini kan dari dua pendapat tadi kan berbeda. Di kelompok pertama itu menjelaskan mengenai lingkungan rumah yang bersih. Tapi pasti di sini menjelaskan tentang lingkungan yang kurang bersih. Maka dia tidak bisa kita kelompokkan pada lingkungan atau kelompok yang sama. Kemudian kita coba ke kelompok yang kedua. Di sini tempat sampahnya yang tidak ada, kan itu tidak bisa dijadikan satu. Jadi dia membentuk kelompok sendiri. Gitu ibu-ibu. Jadi itu merupakan pertanyaan yang pertama. Baik, ibu-ibu sudah mulai aktif nih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siap ibu-ibu? Diperhatikan pertanyaan baik-baik, saya bacakan. Apakah ada pengalaman ibu-ibu atau keluarga, bahkan tetangganya, yang terdampak penyakit akibat lingkungan tidak sehat? Silakan Ibu bisa menuliskan jawaban, pendapat, dan pernyataannya di kolom chat. Gitu. Ya, baik. Saya mencoba untuk mengulang kembali. Mungkin tadi Ibu-Ibu ada yang mengalami kendala jaringan. Jadi pertanyaannya itu, apakah ada pengalaman ibu-ibu atau keluarga, bahkan tetangganya, yang terdampak penyakit akibat lingkungan tidak sehat, khususnya pada kelompok balita usia 2-5 tahun. Silakan bisa dituliskan jawabannya, pendapat, dan juga pernyataannya di kolom chat Ibu. Saya tunggu nih jawaban dari ibu-ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua nggih Ibu-ibu. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada pengalaman ibu-ibu atau keluarga, bahkan tetangganya yang balita, terdampak penyakit akibat lingkungan tidak sehat? Silakan ibu-ibu bisa menuliskan jawaban, pengalamannya, sharing, dan juga pernyataannya di kolom chat. Saya tunggu ya, Bu. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaannya itu, apakah ada pengalaman di keluarga, di tetangga yang memiliki balita terdampak penyakit akibat sanitasi yang kurang baik? Seperti itu kurang lebih pertanyaannya, Ibu. Silakan bisa dituliskan jawabannya di kolom chat. Oke, ini udah ada yang menjawab satu. Dari Ibu Masnia Ulfa. Ada tetangga saya karena jajan sembarangan dan memakan snack pedas sehingga mengalami diare. Wow, ini ya bisa jadi Bu. Oke, kita keep jawabannya. Yang kedua adalah dari Ibu Baik, yang kedua ini ada jawaban dari Bu Rodotul. Ada, karena makanannya kurang bersih, jadi kena diare. Ya, bisa-bisa. Kita keep ya Ibu. Jadi memang diare ini masalah yang cukup
dominan di Puskesmas Simolawang, sehingga memang masalah ini kerap terjadi di sebagian besar masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Simolawang. Nah, ini ada pertanyaan, ada jawaban lagi nih dari Ibu Rohma. Pernah ada yang kena diare. Wow, benar-benar. Memang kebanyakan diare menjadi masalah yang paling banyak ditemui di sekitaran Puskesmas Simolawang. Dari Ibu Fariza, banyak balita yang terkena diare dan muntah. Wow, ternyata ada juga yang mengalami diare tapi disertai dengan muntah. Baik, kita terima jawabannya. Terus ada dari Ibu Masnia Ulfa. Ada tetangga saya mungkin jajan di tempat lingkungan yang kurang sehat sehingga mengalami diare. Oke. Memang kalau bicara soal diare, selain kondisi sanitasi juga bisa dipengaruhi oleh perilaku, Ibu. Jadi tadi sudah saya sempat singgung bahwa perilaku ini mempengaruhi derajat kesehatan yang ada di masyarakat, seperti itu. Terus ada Ibu Ida Susilawati. Ada karena lingkungannya yang kurang bersih dan makanannya kurang bersih. Akibatnya kena muntaber, diare, tipes. Lagi-lagi diare adalah masalah yang dialami oleh salah satu bagian dari anggota keluarga dan juga tetangga dari Ibu Ida Susilawati. Kemudian ada dari Ibu Dwi Sri Lestari. Pengalaman banyak anak yang makan jajan dan minum es sembarangan. Akibatnya terkena radang tenggorokan dan diare. Memang kalau bicara soal anak-anak itu udah susah ya Bu, apalagi kan anak-anak di usia pertumbuhannya itu memang dia kerap hitungannya itu udah memiliki lingkungan baru di sekolah, teman baru, dan pastinya kalau misalnya temannya itu ada yang jajan pasti ngikut gitu. Apalagi di era maju saat ini Bu, nggak ragu lagi banyak sekali anak-anak yang memang udah ikut sama teman-temannya, ikut makan ini, ikut ini. Jadinya mereka kurang paham terhadap kesehatan gitu. Jadi harapannya ibu-ibu harus memperhatikan lagi nih asupan makanan dan minuman anak-anak selama ada di rumah, seperti itu. Terus ada dari Ibu Anita, ada karena air tidak direbus jadi muntaber. Oke. Kemudian ada Ibu Sulistiana, meskipun di tempat saya kurang bersih, alhamdulillah anggota keluarga saya tidak sakit karena semuanya menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Oh, keren Ibu Sulis, sudah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir ada dari Ibu Suliana. Ada yang pernah kena diare, tapi katanya banyak makan coklat. Wow, ini lagi-lagi ya, kalau bicara soal coklat, es, itu udah makanan dari anak-anak, apalagi yang banyak yang mengandung micin-micin itu ya Bu. Jadi memang harus benar diperhatikan karena diare ini menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan karena tadi sudah saya jelaskan bahwa dari data Riskesdas tahun ke tahun itu selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan bagi keluarga yang menderita diare. Apalagi di Puskesmas Simolawang ini masih di bawah dari pemerintah Kota Surabaya seperti itu. Baik, sekarang kita kelompokkan dari jawaban ibu-ibu tadi nih. Mana sih yang sekiranya itu satu kelompok gitu. Nah, ini perlu dikelompokkan karena supaya kita tahu apakah masalah yang ada di ibu-ibu itu berbeda atau seragam. Nah, ini perlu adanya pengelompokan. Misalnya di sini, karena suka jajan sembarangan, makan snack pedas, kemudian ada pendapat lagi, jajan dan minum es sembarangan. Nah, ini karena faktor makanan dan minuman. Jadi kalau sudah berhubungan dengan faktor makanan dan minuman, itu bisa menyebabkan diare. Ini masuk satu kelompok ibu-ibu gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan diare itu dipengaruhi karena pola makan yang kurang baik gitu. Bisa jadi karena coklat, di sini karena makanan pedas, karena jajan sembarangan, minum es, sudah menjadi masalah diare pada kelompok anak-anak gitu. Baik. Pokoknya yang penting itu pola asuh ya, Bu. Jadi pola asuh sudah diperhatikan. Karena misalnya di balita itu kan pasti mereka masih penasaran ini minum apa, makanan apa gitu. Sehingga mereka juga pasti ingin gitu loh. Misalnya ada kakaknya yang bawa es, itu pasti mereka ingin minta Kak gitu. Jadi itu harus benar diperhatikan supaya nggak ada balita lagi yang terserang masalah diare karena asupan makan yang salah. Seperti itu Bu. Kemudian ini ada pendapat lagi. Banyak balita yang terkena diare dan muntah. Wow. Ini diare tapi
kita nggak tahu faktor penyebab diarenya apa, sehingga tidak bisa kita kelompokkan kepada satu kelompok yang dikarenakan asupan makanan yang salah. Berarti dia ada di kelompok 2. Kita cari lagi pendapat lagi dari ibu-ibu. Ini karena alhamdulillah anggota keluarga saya tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Berarti kalau keluarganya tidak ada yang sakit diare, mereka tidak masuk di kelompok karena penyakit diare maupun faktor makanan. Dan yang terakhir kita lihat juga ini pendapat dari ibu-ibu. Karena lingkungan kurang bersih, kemudian air yang tidak direbus, kemudian juga berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan. Nah, karena sanitasi lingkungan salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengelolaan limbah, kemudian air bersih, maka air bersih ini menjadi salah satu penyebab adanya diare, sehingga dia tidak bisa masuk kelompok 1. Karena kelompok 1 kan penyebab diarenya karena faktor asupan makanan dan minuman. Tidak bisa masuk di kelompok 2 karena kelompok 2 ini tanpa ada faktor khusus dari penyebab diare, dan tidak bisa kita kelompokkan di faktor ketiga karena faktor ketiga ini tidak ada penyebab adanya diare. Berarti kita buat kelompok yang keempat ibu-ibu, karena salah satu faktor yang menyebabkan diare karena air yang kurang bersih seperti itu. Nah, ini udah jelas mungkin sebagian besar dari ibu-ibu mengenai faktor penyebab diare dari makanan, kemudian dari sanitasi lingkungan yang kurang bersih. Itu menjadi pengetahuan baru pada ibu-ibu tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Wow, 2 pertanyaan udah siap. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga, ibu-ibu. Siap-siap, ibu-ibu. Didengarkan kembali pertanyaannya, disimak. Saya bacakan pertanyaannya 1 kali. Siap? Pertanyaan ketiga. Langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencegah lingkungan yang tidak sehat? Pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua. Apa program yang menurut ibu-ibu efektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat? Oke, saya ulangi lagi, mungkin tadi ibu-ibu masih kurang paham dengan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencegah lingkungan yang tidak sehat? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua, apakah program yang efektif menurut ibu-ibu penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat? Bisa ibu-ibu udah mulai menjawab belum nih? Saya lihat ya. Oh, masih belum ada yang jawab. Oke. Jadi gini ya, Bu, saya kasih contoh di sini. Mungkin sebagai ibu-ibu kurang paham maksudnya program ini seperti apa sih, gitu kan. Jadi program ini adalah salah satu kegiatan yang ibu-ibu inginkan gitu. Jadi dari adanya masalah diare yang tadi Ibu jawab di pertanyaan kedua dan masalah lingkungan di pertanyaan pertama, sepengetahuan Ibu aja, ada nggak program yang sekiranya itu bermanfaat untuk mengatasi masalah diare? Kalau misalnya ada programnya bisa disebutin. Kalau misalnya ibu-ibu butuh program baru, mungkin dari ibu ada saran gitu. Nah, ini udah ada 1 jawaban yang masuk dari Ibu Sulistiana. Langkahnya itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar secara gotong royong. Baik, jadi untuk mengatasi masalah lingkungan yang tidak sehat itu dengan cara kerja bakti, gotong royong yang udah sering dilakukan mungkin di sebagian kelurahan untuk membersihkan lingkungan supaya lingkungan itu tidak tercemar gitu. Terus untuk programnya, di sini Bu Sulistiana menyebutkan PHBS dan pengolahan sampah. Baik. Jadi memang salah satu programnya PHBS. PHBS itu tentang program bersih dan sehat gitu. Jadi memang harus benar-benar mengetahui program PHBS itu seperti apa. Kemudian program pengolahan sampah. Nah, ini penting banget karena kan kita pasti kalau kehidupan sehari-hari itu erat kaitannya dengan sampah gitu. Di mana-mana pasti ada sampah. Dan itu perlu adanya program pengolahan sampah. Menurut Bu Sulistiana itu penting karena
dengan adanya program pengolahan sampah ini bisa menangani masalah diare. Yang jawaban kedua adalah dari Bu Anita Dewi. Langkahnya yaitu membiasakan cuci tangan, membersihkan halaman setiap hari kerja bakti di kampung. Baik. Terus untuk programnya sama, program bank sampah, program sampah seperti komposter, penghijauan. Baik. Ini hampir sama dengan jawaban Bu Sulistiana. Gitu. Terus yang ketiga ada jawaban dari siapa nih? Bu Fariza. Langkahnya yaitu rutin membersihkan lingkungan seperti kerja bakti. Pendapat saya, pengurus RT harus selalu memberikan sosialisasi kepada warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jadi menurut Bu Fariza sendiri, program yang perlu dijalankan yaitu sosialisasi secara langsung kepada warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Dan itu dikoordinasikan dengan pengurus RT setempat. Baik. Semoga saran dari Bu Fariza bisa diterima oleh RT setempat, Ibu. Oke. Baik, terus ada pertanyaan dari jawaban dari siapa lagi nih? Saya bacakan ya, Bu. Ada jawaban dari Ibu Masnia Ulfa. Jadi jawaban dari Bu Masnia Ulfa sendiri, langkahnya yaitu pertama, membersihkan rumah setiap hari. Ini penting. Kemudian mencuci sayur sebelum dimasak penting. Karena kita kalau misalnya makan, kalau sayurnya nggak dicuci, itu pasti bisa jadi dalam sayur itu terkontaminasi dengan virus, bakteri, atau dengan polusi ketika kita dari pasar beli sayur terus kita bawa ke rumah. Itu membuang sampah pada tempatnya. Programnya pemilahan sampah, gotong royong. Baik, jadi dari Ibu Masnia Ulfa menyarankan adanya program pemilahan sampah dan juga gotong royong untuk membersihkan lingkungan rumah. Terima kasih, Bu. Saran programnya yang luar biasa. Kemudian ada jawaban dari siapa lagi nih? Saya baca ya, Bu. Dari Ibu Dwi Sri Lestari. Nah, menurut Ibu Dwi Sri Lestari, langkahnya yaitu membersihkan lingkungan setiap hari. Pastinya ibu-ibu sudah sering membersihkan lingkungan setiap hari, kemudian bahkan tiap pagi, sore hari. Soalnya ibu saya juga seperti itu, Bu. Jadi memang bukannya apa ya, Bu. Jadi sekalian sharing pendapat dengan ibu-ibu. Jadi setiap pagi dan sore hari itu ibu saya selalu membersihkan lingkungan karena katanya kalau misalnya nggak bersih itu nanti bakalan ngaruh gitu loh. Dilihat orang juga gak enak. Nanti keluarganya bakal sakit-sakitan. Makanya dibutuhkan langkah yaitu dengan cara membersihkan lingkungan setiap hari. Gitu. Terus ada jawaban lagi dari Ibu Rohmah. Langkahnya yaitu memanfaatkan air bersih dalam kegiatan sehari-hari. Mencegah anak, terutama anak balita saya, untuk jajan di luar. Nah, ini salah satu hal yang penting, ibu-ibu, karena kan keluarga merupakan rumah pertama tumbuh kembang sang anak atau sang balita. Jadi kita memang di keluarga ini atau di rumah butuh adanya support dari keluarga. Karena penanaman karakter terhadap perilaku hidup bersih dan sehat itu penting diupayakan sejak dini. Dan programnya yaitu penyuluhan ke warga. Jadi memang penyuluhan ini menurut Ibu Rohmah dibutuhkan sekali untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai kebersihan dan cara membuang sampah yang benar pada tempatnya. Oke, baik. Oke, saya lanjut ke jawaban dari Ibu. Siapa ini yang mau saya bacakan? Nah, Bu Suliana. Langkahnya yaitu membersihkan lingkungan dengan kerja bakti di selokan, halaman, dan sampah. Baik. Untuk programnya sendiri, salah satunya adalah sosialisasi, gotong royong. Oke, jadi memang kerja bakti untuk membersihkan selokan, halaman, dan barang yang tidak dipakai itu penting menurut Ibu Suliana.
Terus selanjutnya ada jawaban dari siapa lagi nih? Ibu Raudatul. Langkahnya yang terbaik menurut Ibu Raudatul yaitu selalu membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian programnya yaitu kerja bakti. Sama kayak jawaban sebelumnya ya. Jadi programnya salah satunya adalah mengadakan kerja bakti di sekitar rumah. Gitu. Nah, bagus sih kerja bakti yang dibutuhkan ya. Karena kan selain kita kerja bakti ya Bu, kita membersihkan lingkungan rumah, lingkungan sekitar, kita juga bisa merekatkan hubungan antar warga melalui upaya gotong royong dan kerja bakti yang ada di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Kemudian, nah, udah last perjawaban dari ibu-ibu. Ada jawaban dari Ibu Ida Susilowati. Kalau menurut saya ya Mas, langkahnya itu sampah dibuang di tempat sampah. Kalau buang air besar harus di kloset. Wow, ini udah mendengarkan secara singkat penjelasan yang sudah saya sampaikan bahwa langkah untuk menangani masalah kesehatan lingkungan dengan cara membuang air besar secara benar dan juga membuang sampah pada tempatnya. Dan program yang ditawarkan yaitu gotong royong membersihkan lingkungan dan membersihkan selokan. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas jawabannya. Baik ibu-ibu, sekarang kita mulai mengelompokkan. Kalau saya baca-baca nih dari jawaban ibu-ibu sekalian, semua langkah yang sudah dijawab itu hampir sama. Nah, kalau gitu kita kelompokkan berdasarkan program saja ya Bu. Mungkin dari ini bisa kita ketahui ada beberapa program yang berbeda dan kita kelompokkan. Misalnya di sini saya ambil satu program yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada warga setempat. Kita kasih warna biru sebagai pembeda bahwa ini kita masukkan ke kelompok satu. Kemudian yang kedua yaitu kita kelompokkan di gotong royong, kerja bakti. Nah, karena gotong royong dan kerja bakti ini tidak sama dengan adanya program pertama yang sosialisasi, kita beri warna pembeda yaitu warna kuning sebagai kelompok 2. Gitu. Oh, baik. Di sini adanya program yang kedua ini yaitu PHBS dan pengolahan sampah. Jadi menurut Ibu ini PHBS dan pengolahan sampah ini salah satu program yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan sehat karena di kelompok satu tadi programnya yaitu dengan sosialisasi dan berbeda, maka kita kelompokkan kepada kelompok kedua dan kita beri warna kuning. Kemudian yang ketiga, oke. Kemudian yang ketiga ini ada jawaban dari ibu-ibu lagi nih, pengolahan sampah. Karena pengolahan sampah ini masuk di kelompok yang kedua, maka kita kelompokkan di kelompok yang kedua dengan warna kuning. Baik. Oke, kita jadikan satu kelompok ya. Kemudian yang ketiga. Nah, ini
membersihkan lingkungan setiap hari. Karena kan tadi PHBS, kemudian bersih-bersih itu sudah masuk kelompok kedua, maka membersihkan lingkungan ini kita masukkan di kelompok kedua karena memiliki kesamaan di antara dua program yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya adalah yang keempat. Ini membuang barang yang tidak terpakai, kerja bakti. Kita masukkan di kelompok yang kedua ya Ibu-Ibu. Baik. Kemudian pendapat siapa lagi ini yang akan kita kelompokkan? Pasti Ibu pada penasaran nih. Nah, ini yang pendapat yang selanjutnya itu adalah penyuluhan ke warga. Jadi penyuluhan ini memang dibutuhkan karena penyuluhan ini sama dengan adanya kelompok pertama yang adanya sosialisasi, maka kita kelompokkan pada kelompok pertama dengan warna biru. Kemudian kita pilih lagi nih, kurang tiga nih Ibu-Ibu. Jawaban dari Ibu-Ibu mana nih yang akan kita kelompokkan? Masuk kelompok 1, 2, atau 3 ya. Nah, ini gotong royong. Ini karena berhubungan dengan kelompok yang kedua tadi, yang bersih-bersih, kemudian kerja bakti, maka itu satu selaras. Dan membersihkan selokan kita juga jadikan di kelompok kedua. Dan yang terakhir kerja bakti. Baik, sudah kita kelompokkan berdasarkan dua kelompok. Yang pertama berdasarkan program sosialisasi, yang kedua berdasarkan program bersih-bersih seperti PHBS, kemudian kerja bakti, dan juga gotong royong. Nah, di sini saya tarik kesimpulan Ibu-Ibu, dari jawaban Ibu-Ibu semua tadi, kita sudah punya dua garis besar program. Yang pertama adalah sosialisasi. Jadi diharapkan dengan adanya program sosialisasi ini, Ibu-Ibu memahami pentingnya menjaga lingkungan sekitar supaya tetap bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, selain adanya program penyuluhan dan sosialisasi, diperlukan adanya program secara langsung. Maksudnya dengan melibatkan masyarakat dan kelompok yang ada di sekitar Puskesmas Simolawang dengan adanya program bersih-bersih, PHBS, kemudian pengolahan sampah, kerja bakti, dan gotong royong. Sehingga dapat disimpulkan dua program utama yang menjadi fokus kita pada sore hari ini, yaitu program penyuluhan dan juga program bersih-bersih meliputi gotong royong dan kerja bakti. Terima kasih Ibu-Ibu. Jawabannya luar biasa. Dan kita sudah punya bayangan nih untuk program perencanaan ke depannya bahwa menurut Ibu-Ibu adanya sosialisasi, kemudian gotong royong dan kerja bakti itu penting sekali untuk meningkatkan masalah, untuk mengurangi masalah kesehatan akibat sanitasi yang buruk dan juga untuk mencegah terjadinya penyakit akibat sanitasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang beribu kepada Ibu atas kesempatan dan waktunya yang luar biasa di tengah kesibukannya masih menyempatkan hadir untuk berdiskusi bersama kami. Baik, untuk sebelum kita mengakhiri sesi terakhir kali ini, kita akan melakukan dokumentasi nih Ibu-Ibu. Jadi kepada panitia dan Ibu-Ibu diharapkan untuk menyalakan kameranya nih. Ayo Ibu-Ibu, dinyalakan kameranya. Kita harus semangat. Sore-sore gini memang harus rawan-rawannya ngantuk ya Bu. Jadi harus ditingkatkan terus nih semangat dan juga produktivitasnya. Nah, ayo yang belum on cam nih, siapa aja yang belum on cam? Ayo, yang belum on cam. Kakak-kakak panitia juga boleh yuk, yang belum on cam yuk. Baik, kita tunggu ya. Oke. Yang belum on cam siapa ini? Oke, dari Kak Navia. Mana Kak Navia? Jaringan amankah di rumah? Aman Kak Navia, jaringan di rumah? Oke, mungkin masih terkendala. Oke, masih belum. Selanjutnya siapa lagi yang belum on cam? Oh, udah tinggal Kak Nafi aja. Oke, baik. Wow, sudah bisa melihat nih wajah-wajah Ibu Puskesmas Simolawang, para kader-kader hebat, ibu-ibu hebat yang sudah pada kesempatan sore hari ini kita berikan ilmu baru, wawasan baru mengenai pola sanitasi yang baik di lingkungan setempat. Oke? Baik, karena sudah semuanya yang on cam, kita mulai untuk sesi dokumentasi. Saya pandu ya Bu dokumentasinya. Nanti panitia yang bertugas bisa
siap-siap untuk mendokumentasi. Oke, untuk slide yang pertama. Siap Ibu-ibu? Kita hitung 3, 2, 1. Oke. Apakah sudah kakak-kakak panitia? Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah kakak-kakak panitia? Baik. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu Puskesmas Simolawang. Ya, baik. Nah, ibu-ibu, kita kan tadi udah suntuk ya. Kita dokumentasi heboh nih. Karena kita kelompok 8, maka kita gaya angka 8 ibu-ibu. Bisa nggak angka 8 gini? Ayo ibu-ibu yang ayo angka 8. Wow, Susilowati kece sekali. Ya, baik. Sudah semua siap? Panitia yang bertugas siap ya? Kita hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat ya ibu-ibu. Acara diskusi pada sore hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Sekali lagi kami dari kelompok 8 mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ibu-ibu kader Puskesmas Simolawang yang sudah menyempatkan waktu, tenaga, pikiran untuk hadir diskusi kami melalui media secara virtual. Semoga kedepannya kita bisa berdiskusi secara langsung ya ibu-ibu. Semangat selalu, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu.